Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Erlangga Sembiring akan menjelaskan tentang dua algoritma pencarian. Yang pertama itu ada eh, depth first search atau DFS yang merupakan uninformed search. Kemudian yang satu lagi itu ada greedy based first search yang merupakan informed search. Nah, yang pertama itu ada DFS, di mana pada algoritma ini pencarian rute itu dilakukan dengan menelusuri node dari sebelah kiri sampai ke cabang paling akhir atau paling dalam. Nah, jadi misalnya di sini ada contohnya, misalnya di sini A, maka dia akan menelusuri dulu dari B, D, kemudian ke H, baru nanti ke I, lalu dia kembali ke B dan kemudian ke cabang dari B yang satu lagi yaitu di E. Nah, seperti proses pada gambar itu dari A ke B, kemudian cabang B kan ada D dan E, tapi dia milih D karena D sebelah kiri. Kemudian dari D itu ada cabang lagi H dan I, jadi ke H dulu, kemudian ke I, baru kembali lagi ke E yang belum dilewati sebelumnya. Dari E itu ada dua cabang lagi J dan K, maka dia ke J dulu baru ke K. Kemudian setelah dari K dia akan kembali ke cabang lain yang belum dilewati yaitu ke C. Nah, kemudian dari C itu ada cabang lagi F dan G, maka dia ke F dulu, kemudian dia ke L dan seterusnya sampai dia menuju ke titik tujuannya. Nah, jadi sini ada contoh rute perjalanan antar kota di Sumatera Utara, antar kota dan kabupaten. Sini startnya itu ada di Langkat dan tujuannya itu di Padang Sidempuan atau P. Nah, jadi sini ada saya buat tabelnya, di mana pada awalnya kan kita uh, belum pada titik awal lah gitu kan, maka node list yang bisa kita tuju itu hanya satu, yaitu L. Nah, kemudian dari L itu node listnya atau node yang bisa kita tuju itu ada dua, ada B dan M. Maka dari L kita, karena antara B dan M itu B sebelah kiri, maka kita pilih yang B. Nah, kemudian dari B itu node listnya ada K dan M. Kenapa M ikut? Karena memang itu cabangnya. Nah, jadi dari B itu kita pilih K. Kenapa? Karena K itu adalah cabang sebelah kiri. Kemudian dari K itu nulisnya ada D, S, dan M. Jadi ada D, S yang berhubungan langsung dengan K, dan ada juga M yang walaupun tidak terhubung langsung dengan K tapi merupakan cabang yang sudah diketahui tapi belum dikunjungi. Nah, jadi karena D paling kiri maka kita ke D. Kemudian dari D itu cabangnya ada P, LB, kemudian S tadi, dan M. Nah, namun karena di sini yang paling kiri itu adalah P, maka kita langsung saja ke tujuannya, yaitu ke P. Nah, jadi sampai sini itu dia pencarian rutenya telah dicukupkan, telah selesai. Dimana dapatkan itu rutenya itu dari L, kemudian ke B, ke K, ke D, dan ke P. Nah, jadi begitulah kira-kira cara kerja dari algoritma depth first search atau DFS. Selanjutnya itu ada greedy based first search, di mana karena greedy to inform maka dia membutuhkan yang namanya biaya estimasi atau estimate cost. Yang mana sini estimasinya itu atau HN-nya itu saya ambil dari jarak antara titik atau jarak antar koordinat kotanya. Nah, jadi ini adalah koordinatnya, sudah saya ambil dari Google Maps, dimana dari koordinatnya itu saya ambil satu angka di belakang koma saja agar perhitungannya tidak terlalu sulit nantinya. Nah, lalu di sini ada cara mencari jarak antar titiknya, di mana itu jarak tujuan dikurang dengan jarak awal atau jarak posisi kita akan berangkat, kemudian dikuadratkan dan jumlahkan dengan titik Y-nya. Kemudian nanti setelah dikuadratkan dua-dua maka akan dijumlahkan dan diakarkan. Ya, seperti yang telah saya buat di sini. Nah, jadi di sini sudah saya kumpulkan estimasi-estimasinya untuk tiap kota. Nah, jadi ini rutenya tadi menggunakan rute yang sama. Nah, jadi pertama kita ada di L, di mana
dari L itu ada cabang 2 B dan M. Nah, jadi pada greedy best first search ini dia akan memilih cabang mana yang estimasinya itu nilainya paling kecil. Nah, karena M paling kecil nilainya, maka kita akan menuju ke M. Kemudian tadi dari M itu dia akan memilih ada B dan DS. Nah, namun karena DS itu estimasi lebih kecil, maka dia akan menuju ke DS. Nah, kemudian dari DS itu dia hanya memiliki satu cabang yang belum dikunjungi, yaitu Siantar, maka otomatis dia akan ke Siantar karena nilai pada Siantar itu lebih kecil daripada nilai dari Binjai. Nah, kemudian dari Siantar itu ada Karo dan Asahan. Nah, lalu kita lihat nilainya antara Binjai, Karo, dan Asahan itu malah lebih kecil. B itu kan Binjai kan 2,3, Karo 1,6, sedangkan Asahan 1,4. Maka dari Siantar dia akan pergi ke Asahan. Nih, dari Siantar dia akan ke Asahan. Nah, kemudian dari Asahan itu ada cabang lagi, ada Labuhan Batu atau LB, di mana di sini estimasinya itu ada 1,2. Nah, karena antara node-node lain yang belum dilewati, estimasi paling kecil adalah Labuan Batu atau LB, maka kita akan menuju ke LB. Nah, kemudian dari LB itu dia bisa menuju langsung ke tujuan akhirnya, yaitu P. Nah, karena tujuan akhir P itu tidak memiliki estimasi atau bisa dianggap nilainya 0, maka otomatis kita langsung pilih ke P atau ke tujuan akhirnya. Jadi nanti didapatkan rutenya itu dari L, kemudian ke M, ke DS, kemudian ke S, ke A, ke LB, dan terakhir sampai ke tujuannya ke P. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.